Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan menyampaikan cara mudah mendaftar IKM, kurikulum Merdeka, melalui platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui, saat ini sudah dibuat kemudahan yang sangat berarti bagi sekolah-sekolah untuk melakukan implementasi IKM. Ya. Berikut hal-hal penting dan langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya sekolah kita segera terdaftar sebagai sekolah yang melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Yang penting untuk diingat ini adalah bahwa jadwal pendaftaran itu berlangsung dari tanggal 6 Februari pukul 18.00 kemarin dan akan berakhir direncanakan pada tanggal 31 Maret 2023. Masih ada waktu yang cukup untuk kita segera mempersiapkan diri melakukan pendaftaran. Nah, yang kedua, catatan kedua adalah bahwa selama pendaftaran ini satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa mengubah 3 opsi sebanyak 3 kali ya. Setelah itu akan tertutup sistemnya. Ya. Jadi nanti akan kita sampaikan perubahannya dari mana aja, dari Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, atau Merdeka Berbagi. Nah, apa saja yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum Merdeka? Yang pertama adalah kita harus memahami status pendaftaran satuan pendidikan kita. Yang ini ada 2 kelompok, yaitu yang pertama jika sekolah kita sudah belum mendaftar jadi sebagai pendaftar baru, atau sebelumnya sudah mendaftar di 2022. Itu yang diperhatikan pertama. Kemudian yang kedua, kita harus download aplikasi PMM versinya minimal yang 1.25 atau akses langsung aja ke guru.kemdikbud.go.id. Kemudian yang harus disiapkan yang ketiga adalah harus memiliki akun Belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Akun Belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Kemudian setelah itu mengikuti alur pendaftaran sampai selesai. Kemudian untuk sekolah dari swasta harus disiapkan juga surat izin dari yayasan ya, bagi satuan pendidikan swasta. Nah, format surat izinnya bisa diunduh di PMM ya, tinggal diunduh aja, dilengkapi, kemudian tanda tangan. Nah, kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022 itu dapat melakukan refleksi kembali apakah akan melanjutkan atau mengubah opsinya ya, melanjutkan. Misalkan kemarin dari mandiri belajar apakah akan berubah menjadi mandiri berubah atau mandiri berbagi gitu ya. Kita refleksi bersama-sama teman-teman di sekolah. Kemudian jadi boleh mengubah opsinya gitu ya. Kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 itu bisa memilih
seluruh opsi, ya. Jadi yang mandiri belajar bisa memilih seluruh opsi kurikulum merdeka di tahun 2023. Jadi yang tahun 2022 sudah mendaftar di mandiri belajar bisa opsinya boleh memilih ke mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Ya, silakan dilakukan refleksi. Kemudian satuan pendidikan yang kemarin terdaftar di mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023 ini. Nah, sedang yang tahun 2022 sudah memilih mandiri berbagi hanya bisa memilih opsi satu saja, yaitu mandiri berbagi saja di 2023 ini. Jadi ada 3 macam ya. Baik, berikutnya tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita masuk ke PMM dengan akun belajar ID. Langkah kedua adalah masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Pilih klik daftar di sini. Kemudian ketiga, klik mulai pendaftaran. Pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Ya, kalau sudah sesuai, maka kita bisa ke langkah keempat, yaitu mempelajari kurikulum merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum merdeka dan pilih opsi awal kurikulum merdeka. Videonya ada banyak informasi tentang pendaftaran. Setelah itu kemudian kita diminta untuk mengisi kuesioner, ya, untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Jadi kuesioner ini adalah ditujukan untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai yang untuk sekolah kita. Apakah itu kategori mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Langkah ke-6, kemudian pilih kategori kurikulum merdeka. Ini bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai yang diinginkan oleh sekolah. Ya, rekomendasi tidak harus diikuti. Nah, khusus untuk satuan pendidikan swasta, kita diminta untuk mengunggah surat izin dari yayasan, ya, surat izin dari yayasan, ya, formatnya bisa di-download ya di PMM. Setelah itu, langkah ke-7, pendaftaran selesai, maka kita akan mendapatkan rekap pendaftaran sekolah selesai. Sekarang kita lihat detailnya. Nah, apa aja perbedaan mengisi langkah-langkah pendaftaran untuk pendaftar baru dan yang sudah mendaftar di tahun 2022? Secara umum sama, hanya pada yang sudah mendaftar itu untuk mempelajari video tentang kurikulum merdeka boleh dilewati. Kemudian yang sudah mendaftar di tahun 2022 untuk yang satuan pendidikan swasta tidak perlu mengunggah lagi surat izin. Jadi ada dua saja yang berbeda. Berikutnya langkah-langkahnya, jadi kita uraikan. Pertama, kita masuk ke platform Merdeka Mengajar atau PMN, ya, boleh melalui gawai atau langsung ke laman, ya, laman. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka di PMM? Siapa saja orang-orang di sekolah yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka? Yang pertama adalah pastinya kepala sekolah dan atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah, dan
memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Jadi akunnya terdata sebagai kepala sekolah. Nah, yang kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, biasanya kan kita ngetim gitu ya, kurikulum dan timnya. Guru atau operator itu silakan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah bersama-sama. Ya, jadi bisa. Yang penting akunnya adalah akun kepala sekolah. Nah, kalau kedua poin itu sudah terpenuhi tapi masih terkendala, maka kita bisa melihat ke bagian pengaduan atau helpdesk di Pitulai kendala pendaftaran IKM. Nah, setelah itu kita masuk PNM, bisa dari Gawe, bisa dulu di Play Store ya Gawenya, atau langsung akses saja, lebih mudah ya pakai laptop. Masuk platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui Gawe. Nah, ini untuk yang Android, pastikan spesifikasinya versi minimumnya adalah 1.25 ya. Jika belum melakukan, maka silahkan diupdate ya, aplikasinya, PNM-nya. Setelah itu silahkan kita kemudian login menggunakan akun belajar ID ya. Jika belum memiliki akun belajar ID, pendidik dan tenaga pendidikan yang terdaftar di dalam butik bisa mendapatkan akun belajar ID secara mandiri melalui tautan http://belajar.id ya. Oke, sudah dipermudah untuk pembuatan akunnya juga. Setelah kita login, maka langkah berikutnya adalah kita pilih akun belajar ID yang akan digunakan. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih ditambahkan akun lain. Oke. Klik aja, nanti akan tampil login itu email yang terdaftar. Jika tidak ada, tambah akun aja. Bagi Anda yang memilih tambahkan akun lain, maka Anda akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi. Kemudian lalu klik berikutnya setelah mengisi password, klik saya setuju, maka kita berhasil masuk ke akun PNM. Nah, berikutnya tampilannya sebelum dan sesudah login dengan akun belajar ID akan seperti ini ya. Tampilan pertama sebelum login dengan akun belajar ID itu ada pengumuman dan jadwal terkini, pelaksanaan implementasi kurikulum. Kemudian tampilan setelah login dengan akun belajar ID itu ada pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ya, tidak ya. Kemudian kalau tampilan setelah login dengan akun belajar ID yang sudah mendaftar, maka akan tampil konfirmasi pilihan ya. Kalau tampilan login untuk pendaftar baru, tulisannya pendaftaran implementasi, bedanya ya. Oke, lanjut. Langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMN. Ini adalah untuk satuan pendidikan baru yang akan mendaftar. Jadi yang sebelumnya mendaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pendaftaran untuk satuan pendidikan yang baru. Yang
sebelumnya belum daftar adalah berikut. Masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal. Ya. Pengumuman dan jadwal. Ini ya. Terus klik di sini, klik daftar di sini ya. Kemudian klik mulai pendaftaran. Nah, jika kita belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi daftar, klik tombol tersebut. Nah, kita akan diarahkan ke PMM dengan akun belajar ID. Kemudian kita pastikan data diri dan data satuan pendidikan sesuai. Kalau sudah pasti sesuai, sekolahnya sesuai, data dirinya sesuai, maka klik daftarkan sekarang. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video. Ada 2 buah video. Ya. Maka kita klik pelajari ya. Video ini sangat bermanfaat, akan menuntun kita banyak informasi untuk memperlancar pendaftaran kita. Kemudian setelah menonton video, pilih opsi awal sesuai kesiapan satuan pendidikan kita ya. Pilihan awal bukan merupakan final ya. Jadi pilihan awal bukan merupakan final. Nah, catatannya adalah untuk kita yang dari satuan pendidikan swasta, ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian unggah surat pernyataan yang formatnya bisa diunduh ya di PMM. Kalau belum diunduh, langsung aja klik unduh di PMM sini ya, kemudian diisi, kemudian diunggah ya, setelah ditandatangani oleh pihak yayasan. Berikutnya, klik pilih pada bagian pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner ya, untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan sekolah Anda. Jadi silahkan diisi kuesionernya. Ini adalah untuk supaya kita dapat rekomendasi sebaiknya pilihan kita apa. Ya, meskipun pada akhirnya pilihan tetap diserahkan kepada kita. Ya, silahkan dilengkapi isian itu. Setelah isian itu dilengkapi, maka rekomendasi untuk sekolah kita akan muncul. Nah, kita juga bisa klik rincian hasil kuesionernya untuk melihat secara detail hasilnya. Nah, setelah pilih pilihan, pilih dan selesaikan pendaftaran. Jadi catatan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa kita bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kuesioner. Jadi kita bisa mengubah opsi ya, dengan catatan 3 syarat tadi ya, bahwa kalau kita memilih sebelumnya Merdeka Berbagi, maka pilihannya hanya boleh Merdeka Berbagi saja. Kalau dari Merdeka berubah, maka pilih berubah, boleh mandiri, boleh berbagi ya. Kalau Merdeka Belajar, tiga-tiganya boleh dipilih gitu ya. Pilihannya itu tentang pilihan. Nah, setelah itu satuan pendidikan Anda berhasil terdata. Selanjutnya tinggal baca persiapan yang perlu dilakukan ya. Lihat rekap hasil pendaftaran. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan rekap pendaftaran
kita cukup melakukan klik lihat pendaftaran. Nah, pada rekap pendaftaran nanti akan terdapat status pendaftaran sekolah kita dan tahun pendaftaran. Seperti gitu. Nah, ini untuk langkah mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka ya. Ini untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum merdeka. Sekali kalau kita sudah memilih opsi, kemudian ternyata kita melakukan refleksi lagi, ingin berubah, kita masih dikasih kesempatan maksimal 3 kali merubah ya. Yang penting selama periode pendaftaran masih berlangsung ya. Kapan periode pendaftaran itu antara 6 Februari sampai 31 Maret. Jadi kita masih dikasih kesempatan untuk merubah sampai maksimal 3 kali. Artinya kita memilih mandiri belajar. Setelah refleksi, kita bicara diskusi dengan kawan-kawan, kayaknya kita lebih tepat mandiri berubah gitu ya. Misalnya kita ubah aja opsinya. Nah, cara mengubahnya ya. Oh, kalau ternyata kita lebih tepatnya kayaknya mandiri berbagi, kita ubah lagi. Oke. Tapi maksimal 3 kali, jadi tetap harus diperhatikan. Nah, caranya adalah kita masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini seperti pertama daftar, kemudian klik lihat rekap pendaftaran ya, rekap pendaftaran. Khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari 1 sekolah, silakan klik rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan. Beberapa kawan kepala sekolah itu mengampu 2 kepala sekolah, maka akan tampil sekolah yang dia ampu. Klik yang mana yang mau diubah, ya, silakan dipilih. Ya. Setelah itu klik ubah opsi implementasi kurikulum merdeka di halaman rekap pendaftaran. Kita klik. Kemudian silakan dipilih yang mana. Silakan ubah opsi lalu klik pilih dan simpan. Ya, jangan lupa klik simpan. Kalau tadinya mandiri belajar, pengen berubah, opsi berikutnya klik mandiri berubah. Dan seterusnya ya. Jangan lupa diklik simpan. Untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan pengen mengubah opsi, itu caranya adalah sebagai berikut. Ya. Masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal, klik mulai. Ya. Jika belum masuk PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi daftar, klik tombol tersebut. Ya. Kemudian pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu klik lakukan refleksi. Ya. Kita akan melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner lagi. Klik mulai refleksi untuk melanjutkan. Ya. Setelah itu kita isi kuesionernya. Kita isi kuesioner sampai selesai. Klik selesai kalau sudah. Kemudian akan muncul rekomendasi. Ya. Setelah klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Ya. Catatannya adalah satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi. Ya, tiga-tiganya boleh dipilih. Salah satu ya tentu aja. Kemudian yang terdaftar sebagai mandiri berubah bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Sedang yang tahun kemarin sudah terdaftar sebagai mandiri berbagi hanya bisa memilih melanjutkan opsi mandiri berbagi saja. Ya, tidak boleh mundur lagi. Oke. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Oke.
Kemudian langkah mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin sudah mendaftar, opsinya ingin berganti. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi catatan yang kita perlu tahu, kita cuma dikasih kesempatan 3 kali melakukan perubahan selama masa pendaftaran berlangsung ini ya. Jadi dipikirkan masa-masa refleksi bersama-sama. Yang langkah pertamanya untuk yang sudah mendaftar tahun 2022 tapi pengen mengganti opsi sama, yaitu masuk ke PMM, kemudian dilihat di jadwal ini, klik mulai. Nah, khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari 2 sekolah, maka akan tampil semua sekolah yang diampu, kemudian klik sekolah yang mau diubah opsinya. Klik ubah implementasi di halaman rekap refleksi. Ya. Silakan ubah opsi lalu klik pilih dan simpan. Silakan dipilih mana mandiri berubah atau mandiri berbagi atau mandiri belajar opsinya ya. Syaratnya sama ya, yang sudah mandiri belajar boleh 3 opsi pilihan, yang mandiri berubah 2 opsi, dan yang mandiri berbagi hanya boleh melanjutkan saja. Nah, jika ada syarat-syarat yang harus kita tahu, maka apa saja, siapa saja satuan pendidikan yang bisa mendaftar di kurikulum merdeka ya. Perlu diperhatikan bahwa seluruh satuan pendidikan yang berminat mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran di sekolahnya agar berpusat kepada murid bisa mendaftar kurikulum merdeka. Semua satuan pendidikan boleh mendaftar implementasi kurikulum merdeka. Kemudian beberapa pertanyaan yang sering juga ditanyakan, siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka? Pendaftaran kurikulum merdeka bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau PLT yang mempunyai akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Bisa juga wakil kepala sekolah, guru, admin yang menggunakan akun belajar ID dari kepala sekolah. Pertanyaan ketiga, apakah saya masih bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka setelah mendaftar? Bisa, ya. Kita bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka maksimal 3 kali, ya, selama periode pendaftaran berlangsung. Jawaban gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Kemudian pertanyaan berikut adalah, bagaimana jika kepala satuan pendidikan mengampu lebih dari 1 sekolah dan ingin mendaftarkan kurikulum merdeka? Kepala sekolah tetap perlu mendaftarkan tiap sekolah ya, sesuai dengan langkah pendaftaran. Namun saat mendaftarkan sekolah kedua, kita bisa langsung memilih opsi implementasi kurikulum merdeka tanpa menonton videonya, karena dia sudah tahu ya. Bagaimana cara mendaftar diri dan satuan pendidikan jika data yang digunakan tidak sesuai? Maka kita bisa menghubungi laman untuk membetulkan data di http://halaman bantuan PMM. Itu aja beberapa poin. Selamat mendaftarkan, selamat merubah opsi menjadi pembelajaran di sekolah kita yang semakin berpusat kepada murid. Salam merdeka. Assalamualaikum.